Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial belajar MATLAB mengenai M-File dan pemrograman MATLAB. Perkenalkan dulu, nama saya Estiloka, NPM G1A013004, dan saya Nurul Rahimi, NPM G1A013005. Kemudian, Baiklah, langsung kita mulai saja. Pertama, kita akan membuka aplikasi MATLAB. Kemudian, untuk membuat M-File, kita dapat membuatnya melalui file, new, blank, M-File. Kemudian akan timbul seperti ini editor pada M-File. Lalu bisa juga, atau kita bisa membukanya melalui tombol icon, yaitu menu New M-File. Kemudian kami akan menjelaskan tentang jendela editor M-File. pada editor M-File ini terdapat ikon-ikon. Yang pertama ini untuk membuka M-File dan menyimpan M-File. Terus di sini ada ikon editing, kemudian ini ikon untuk print, yang ini ikon cari teks, dan ini ikon debugging. Sementara itu, untuk menyimpan M-File, kita bisa lakukan dengan menu File, Save As, dan Save. Bisa kita akan save tugas dengan ekstensi .m, kemudian Save. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan M-File untuk menjalankan sederetan komen yang kita tuliskan sebagai script. Nah, untuk itu kita akan mulai dengan skrip sederhana untuk menghitung rata-rata dari 3 bilangan. Pertama, kita tulis komentar dengan awalan tanda persen, program sederhana untuk menghitung rata-rata 3 bilangan. Kita akan menyimpan dengan nama rata-rata n. Kita akan mendeklarasikan variabel A, yaitu 50, variabel B 100, dan variabel C 150. Kemudian kita beri komentar lagi, menghitung dan menampilkan rata-rata dengan variabel hasil sama dengan A plus B plus C dibagi 3, titik koma, dan kita tulis hasil itu sebagai variabel. Kemudian kita simpan, save as, dan simpan dengan nama rata-rata.n. Kemudian jalankan program di command window dengan mengetikkan rata-rata.n, rata-rata aja, enter, tekan enter, ya, hasilnya adalah 100. Nah, di dalam editor M-File ini, skrip yang kita tuliskan akan memiliki warna tertentu. Hijau untuk komentar, hitam untuk variabel dan komen, biru untuk statement program, seperti halnya function. Nah, itu akan berwarna biru. Nah, jika kita ingin mengubah atau mengatur parameter masukan program, maka harus kita lakukan di dalam editor. Padahal seringkali kita harus menjalankan satu program atau algoritma berulang kali dengan nilai masukan yang berbeda-beda. Misalkan dalam proses iterasi atau optimasi. Untuk keperluan ini kita bisa menuliskan M-File sebagai suatu fungsi. Nah, untuk rumus fungsi M-File ada 3 unsur, yaitu kita tulis function itu sebagai fungsinya, terus argumen output sama dengan nama fungsi dalam kurung argumen input. Itu adalah rumus dasar untuk membuat fungsi. Nah, langsung saja ke contoh. Nah, langsung kita ke contoh. Kita akan buat program fungsi untuk menghitung segitiga
segitiga siku-siku. Kita beri komentar fungsi untuk menghitung segitiga siku-siku. Dengan kita menyimpannya, nama filenya segitiga.m. Kita tulis rumus fungsinya, function kurung siku SC. SC itu adalah sebagai sisi C, sisi ketiga, terus koma luas keliling sama tutup kurung sama dengan segitiga dalam kurung sisi A, sisi B atau untuk menghitung sisi C, rumusnya adalah SC sama dengan SQRT dalam kurung sisi A pangkat 2 ditambah sisi B pangkat 2 ya, tutup kurung titik koma. Terus kita mencari luas dengan rumus sama dengan setengah 1/2 dikali sisi A dikali sisi B. Titik koma, terus kita mencari keliling sama dengan sisi A tambah sisi B tambah sisi C atau SC tadi ya. Kemudian kita simpan dengan nama segitiga.m. Kemudian kita jalankan di command window dengan menuliskan SC tadi kurung siku SC, koma luas, koma keliling LL, tutup kurung siku sama dengan segitiga. Nah, kita ganti sisi A sisi B nya dengan angka yaitu 12 dan 16. 6 ya, enter. Nah, akan keluarlah hasil sisi C luas dan keliling. Sekarang kami akan menjelaskan tentang display dan input pada MATLAB. Ada kalanya kita membutuhkan interaksi dengan pengguna program untuk memasukkan parameter tertentu di awal atau di tengah program. Dalam hal ini, kita bisa mempergunakan cara sederhana dengan komen input atau sederhana lagi dengan komen display untuk menampilkan teks di layar. Langsung ke contoh, misalkan kita akan membuat program untuk menghitung jumlah dari beberapa bilangan. Kemudian display dalam kurung kutip menghitung jumlah bilangan. Kenapa kini kita memberikan kutip? Karena display kita gunakan berbentuk string sehingga harus diberikan kutip. Lalu display lagi untuk mempercantik tampilan kira-kira sejajar dengan kata di atas. Lalu kita akan meminta inputan dari user dengan variabel n sama dengan input dalam kurung string berapa angka ke 1. Titik koma. Kemudian kita membuat inputan yang kedua dengan R sama dengan input berapa angka kedua. Titik koma. Lalu kita akan menghitung jumlah dari kedua bilangan itu dengan memasukkan variabel jumlah sama dengan n
N ditambah R, titik koma. Kemudian kita akan menampilkan hasilnya dengan display string jumlah kedua angka sama dengan kutip, koma, variabel jumlah, tutup kurung, titik koma. Sekarang kita akan menyimpan file tersebut dengan nama menghitung.m. Masukkan angka pertama 8, angka kedua 5, maka akan keluar hasilnya 13. Seperti halnya bahasa pemrograman pada umumnya, kita bisa mengendalikan arah program dengan berbagai cara, berupa percabangan arah program berdasarkan kondisi tertentu, ataupun loop atau perhitungan berulang ketika kita melakukan iterasi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang statement if, else, dan and. Ini merupakan statement untuk percabangan program berdasarkan satu atau beberapa kondisi tertentu. Sintaks yang digunakan dalam MATLAB meliputi if, kemudian kondisi, misalkan kita kondisikan, kemudian if else, kondisi kedua, jangan lupa memberikan and. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang statement switch case. Sebagai alternatif dari statement if else tadi, kita bisa menggunakan statement switch yang sintaksnya adalah switch, kemudian masukkan nama variabel, lalu case, dalam kurung kurawal kondisi 1. Kurung kurawal kondisi 1 akan dijalankan bila kondisi 1 terpenuhi. Kemudian kita bisa case yang kedua, kondisi A. Dan jangan lupa memberikan default sebagai else dari switch case ini, yang mana akan dijalankan bila kondisi dari case pertama ataupun case kedua tidak terpenuhi. Dan jangan lupa kita memberikan and pada switch case ini. Selanjutnya statement while dengan sintaks while, kondisi, kemudian tambahkan and. While ini merupakan alternatif dari sintaks loop. Selanjutnya, kita akan belajar tentang statement for and. Statement ini digunakan untuk loop atau perhitungan berulang. Sintaks yang biasa digunakan pada MATLAB ialah for variabel sama dengan nilai awal, titik 2 increment, titik 2 nilai akhir. Kemudian berikan and untuk mengakhiri loop ini. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi angka 5 dalam kurung n besar, di mana n adalah bilangan bulat positif yang dimasukkan pada y besar. Kemudian kita akan menggunakan control statement if n besar lebih kurang sama dengan 0, kemudian display untuk menampilkan pesan berupa masukkan arus bilangan positif.
merupakan satu fungsi statement control if. Kemudian kita akan membulatkan n bila inputan dimasukkan bukan bilangan bulat. Fungsi round untuk pembulatan terdekat n. Kemudian prima sama dengan 1, kita akan menganggap n bilangan prima pada awal program. Kemudian flag prima sudah jadi satu set. Kemudian kita gunakan fungsi for i sama dengan dimulai dari 2 sampai dengan floor atau pembulatan ke bawah n dibagi 2, inputan dibagi 2, 10. Kemudian kita menggunakan fungsi if rem n reminder n, i sama dengan 0. Jika if sama dengan 0, maka prima sama dengan 0. Kemudian break keluar dari loop. Untuk keluar dari loop, lalu n untuk mengakhiri if tersebut, dan n kali lagi untuk mengakhiri for. Kemudian kita akan menampilkan hasil dengan mengetikkan statement if prima sama dengan 0. Kemudian kita akan menampilkan pesan display n, menampilkan n, dan menampilkan pesan berupa bukan bilangan prima. Kemudian jika tidak, maka akan dieksekusi yang bagian di else-nya. Else display inputan n dan display pesan berupa adalah bilangan prima. Kemudian n untuk mengakhiri if. Kemudian kita akan menyimpan fungsi tersebut dengan nama apa_prima.n. Lalu kita akan mencoba jalankan fungsi yang telah disimpan tadi dengan mengetikkan nama yang telah disimpan apa prima, masukkan angka yang ingin dicek apakah dalam bilangan atau tidak, misalnya 37, kemudian enter. Karena 37 berupa bilangan prima, maka MATLAB akan mengeksekusi yang adalah bilangan prima. Jika kita memasukkan yang bukan bilangan prima, misalnya 2, 4, maka MATLAB akan mengeksekusikan itu bukan bilangan prima karena 4 adalah bukan bilangan prima. Seperti yang kita lihat pada control statement, kita harus bisa menuliskan kondisi dalam bahasa MATLAB untuk menciptakan percabangan program ataupun loop. Untuk keperluan ini, kita mungkin harus membandingkan dua variabel, sama atau tidak, lebih besar atau lebih kecilkah, mengevaluasi apakah suatu variabel memenuhi satu dari sejumlah syarat, dan sebagainya. Nah, untuk membandingkan dua variabel digunakan operator berikut ini. Itu untuk lebih kecil, yaitu untuk lebih besar. Nah, ini lebih kecil atau sama dengan, dan yang ini lebih besar atau sama dengan. Nah, operator ini adalah sama dengan, yang satunya lagi tidak sama dengan. Nah, sementara itu untuk mengevaluasi logika digunakan fungsi dan operator. AB atau A dan B adalah operasi logika N antara A dan B. Kemudian ada OR, yaitu operasi logika OR atau. Yang ketiga ada operasi logika SOR.
yang membandingkan logika A dan B. Kemudian ada operasi logika not pada A atau negasi A. A dan B di sini bisa berupa skalar, vektor maupun matriks, asalkan ukuran A dan B sama. Perlu diperhatikan bahwa operasi logika memiliki prioritas untuk dihitung lebih dahulu. Kemudian diikuti operasi aritmatika, lalu operasi perbandingan. Oke, mungkin itu saja dari kami tutorial MATLAB mengenai M-file dan pemrograman MATLAB. Semoga tutorial ini berguna bagi kita semua. Maka dari itu kami mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.